Teman-teman, membaca buku karya Kucel yang berjudul Omong Kosong di Beranda karya dari Kucel Sianus ini seperti memantik dan membangkitkan naluri imajinatif sekaligus kritis terhadap diri kita sendiri. Mencintai alam sama dengan mencintai diri kita sendiri, sama dengan mencintai Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perempuan berdaya, salam literasi, dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Welcome back to kanal YouTube kami di Paham Perempuan tentunya. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan review buku dengan judul Omong Kosong di Beranda, karya dari Kucel Sianus. Buku ini tipis teman-teman, tapi wajib banget teman-teman baca karena sangat menarik. Dan ini isinya tentang kumpulan-kumpulan sedikit mirip agak kayak cerpen, tapi memiliki refleksi atau isi tersendiri dari bukunya. Nah, mungkin sebelumnya aku bacain dulu ya karyanya atau pembuatnya atas nama Kucel Sianus ini. Beliau lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juli 1994 dengan nama asli Adi Kurniawan. Jadi Kucel Sianus ini mungkin hanya sebagai nama panggilan saja. Dikenal sebagai Kucel Sianus karena tidak rajin mandi. Sebelum Omong Kosong di Beranda ini, Kucel Sianus sudah mencetak dan mengedarkan kumpulan puisi dan prosa yang berjudul Aku Ini Siapa. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, namun tidak sampai tamat, lalu menekuni kesenian dalam pengembaraan. Untuk teman-teman yang belum tahu bukunya, ini diterbitkan oleh Warung Pejalan teman-teman, di kota Surakarta, Jawa Tengah, dan lumayan banyak ya daftar isinya. Di sini sampai halaman 70. Dan ini sangat santuy isi bukunya. Ada beberapa nanti yang kami bacakan karena sedikit, hanya beberapa paragraf saja. Dan mengandung arti banget gitu teman-teman. Mungkin dibacain dulu ya terkait daftar isinya apa aja. Yang pertama ada hati-hati dengan senyuman, teori benar, kisah tiga sahabat, donga di donga, tulung ditulung, tutur ditutur. Lalu ada revisi versus revolusi. Lalu ada membaca, menggambar, menulis, dan menyanyi. Lalu ada beku dalam kaleng, rehabilitasi, kecil-kecil lalu besar, petuah sang istri, perayaan atau permenungan mendalam dalam 3 tahun, wabah virus mamalia, kehilangan apa atau ingatan, saat sebelum lelap, romantika kehidupan, Yono tentang arti sebuah nama, kontemplasi tanpa dasar, tutur dari guru, perjalanan macapat, olahraga, olah jiwa, olah batin, jembatan terbang, aku sama dengan bumi, pendidikan dasar, nopik hoak, kopi, rokok, alkohol, dan senggama, menanam sebelum ditanam, nokturnal, mati dalam kereta, indra keenam, kerja berpenghasilan tepat, manunggaling kaula jagat, masa depan sama dengan harga diri, macet bos, lalu menjelang hari bumi, jalan raya jalan kaki, yakin, tenang, tekun, pergerakan baru, ana wudu, dadi lucu, percaya tidak percaya, dan yang terakhir ada niat baik. Nah, cukup menarik nama panggilan tadi dari Adi Kurniawan, yakni terkait Kucel Sianus ya teman-teman. Ini aku bacain juga terkait kata pengantar dari Pristiawan sebagai penggagas gerakan bersama lindungi ekosistem. Kata beliau, membaca buku Omong Kosong di Beranda ini, yang mana karya dari Kucel Sianus seperti memantik dan membangkitkan naluri imajinatif kritis, dan sebagai seorang yang terlahir dan tumbuh dalam konteks sosiopolitik yang begitu plural dan dinamis, hal ini tergambarkan dalam perjalanan hidupnya yang mengembara ke sana kemari. Maka di sini kita diajak dengan sederhana dan imajiner untuk memikirkan kembali segala keberagaman yang terjadi melalui simbol-simbol keberagaman dan simbol-simbol sederhana yang telah mengaburkan dimensi profan dan sakral. Selamat menikmati. Teman-teman, buku ini yang tadi saya bilang ya, per judulnya itu isinya sedikit, jadi benar-benar santai tapi ngena gitu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dengan judul Aku Sama Dengan Bumi. Aku bacain ya teman-teman ya. Bumi dan manusia adalah sebuah interaksi yang luar biasa karena bumi dan manusia pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama, merawat dan dirawat, dan hubungan ini adalah hubungan timbal balik yang sangat kuat. Teringat cerita dari kawan, katanya pada suatu malam di tengah sarasehan tentang pecinta alam, Kang Yayat menuturkan dalam toko ini, jika kau ingin melihat alam semesta, lihatlah dirimu sendiri. Jadi jika kau ingin mencintai alam ini, cintailah dirimu sendiri, karena di rumah alam semesta, karena dirimulah alam semesta ini.
Dan lebih jauh lagi, teringat satu masa berproses dalam sebuah konser yang bertajuk Aku Sama Dengan Bumi. Waktu itu diceritakan keindahan-keindahan yang tiada terkira dari alam semesta ini. Kekaguman-kekaguman atasnya, burung-burung berkicau amat merdu, pepohonan dan rumput-rumput begitu semi. Hingga hadirlah manusia menikmati segala sajian keindahan yang melimpah. Terlena dengan kenikmatan-kenikmatan. Manusia berbuat culas terhadap bumi, membuat kehancuran-kehancuran. Terjadi bencana di mana-mana, dan ini adalah anggapan manusia. Lalu lengang, terdiam, hanyut, dan terpaku. Datanglah sebuah cerita tentang cuaca pada hari ini. Tanah rawan jauh dari kelestarian, itulah yang mesti direnungkan. Semesta ini hidup dan berinteraksi dengan manusia. Tuhan pun ikut berdialog, memperingati. Lalu apakah akan meneruskan kehancuran-kehancuran sampai benar-benar hancur atau membuat tempat ini lebih baik? Tempat ini dunia, tempat manusia berkehidupan. Aku sama dengan bumi, baca dan ucapkan ini dalam hati, bukan untukku penulis. Salam lestari, lestarilah dan lestarikan. Jadi omong kosong di beranda ini memang obrolan-obrolan enteng, tapi mencakup terkait kehidupan kita sebagai manusia, yang mana memang tidak hanya antara manusia dengan manusia saja, tetapi dengan manusia dan alam, manusia dan Tuhannya, dan segala macam hiruk pikuk kehidupan gitu teman-teman. Istilah-istilah atau bahasa yang digunakan di buku ini juga sangat mudah difahami untuk teman-teman yang mungkin baru mau suka gitu dengan buku. Jadi sangat cocok dan sangat kami rekomendasikan untuk teman-teman membaca bukunya. Dan yang kedua ingin kami sampaikan juga dengan judul Manunggaling Kaula Jagat. Biasanya kan Syekh Siti Jenar itu membawakan Manunggaling Kaula Gusti. Kalau ini Manunggaling Kaula Jagat. Teruslah menyatu dengan semesta, sampai mati dan abadi di pelukan semesta. Pesan yang terucap dari seorang penyair kepada seorang penganggur yang menyebutkan Manunggaling Kaula Jagat. Ketika itu, seorang teman mengungkapkan tentang tanggung jawab antara diri sendiri dan di luar diri sendiri. Lingkungan, sosial, alam, semesta raya. Ada kalanya memikirkan tanggung jawab yang utama. Misalnya adalah diri kita sendiri. Alam semesta merupakan tanggung jawab yang amat sangat besar, namun diri sendiri adalah tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Lalu si penganggur memunculkan argumen. Katanya, tanggung jawab kepada diri sendiri maupun di luar diri sendiri, muaranya adalah diri sendiri. Bukan untuk dipisahkan, tidak ada yang lebih utama, melainkan semuanya adalah utama. Nah, sebelum kita tahu terkait problem atau permasalahan gitu ya di kehidupan di dunia ini, tentunya kita juga fokus nih sama diri kita sendiri. Kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita juga akan lebih enjoy menghadapi permasalahan-permasalahan di luar diri kita sendiri. Dengan orang lain, dengan teman, kerabat, kekasih, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kalau kata Mbah Pram itu adil sejak dalam pikiran, itu juga bisa kita terapkan adil sejak dalam diri kita sendiri gitu. Nah, mencintai diri sendiri berarti mencintai alam semesta dan segala isinya. Merawat semesta berarti merawat diri sendiri. Melindungi semesta serupa pula melindungi perjalanan kehidupan diri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab kepada semesta. Tanggung jawab terhadap semesta adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Kemudian kawan lain ikut campur dengan mengatakan penemuan paling hebat bukanlah teori, rumus, ataupun ilmu pengetahuan. Tapi penemuan paling hebat adalah menemukan diri sendiri. Kita di sini diajak untuk berdialog tentunya kepada diri kita sendiri, lalu baru ke orang lain, dan tentunya kepada Tuhan yang menciptakan kita di dunia ini ya teman-teman. Dan ini asik banget sih, gampang banget, maksudnya gak ribet dan gak memikirkan dua kali gitu ya. Kalau ada beberapa penulis kan menyampaikan istilah-istilahnya atau perkatanya itu dengan kata-kata berat gitu. Jadi orang ngebaca mikir dulu, orang ngebaca mikir lagi gitu. Nah, kalau ini tuh seperti berdialog dengan diri kita sendiri gitu teman-teman. Buku ini sangat kami rekomendasikan dan judulnya juga asik ya, omong kosong di beranda gitu. Kalau teman-teman belum tahu tadi Kucel Sianus, teman-teman bisa search di media sosialnya atau di Google gitu. Dan kalau teman-teman yang udah ngebaca buku ini, silahkan mampir di kolom komentar terkait kesan dan pesannya mungkin setelah membaca buku ini, dan ajakan kepada teman-teman yang belum membaca buku ini, silahkan untuk mampir di kolom komentar kami. Dan sebelum
video ini berakhir, pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami, tentunya di Paham Perempuan. Teman-teman pastikan sudah klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Semoga konten dan video-video dari kami bermanfaat dan membuka segala macam perspektif dari pintu manapun, dari sudut pandang manapun. Kami membuka lebar kritik dan saran dari teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam perempuan berdaya.